penguasa gunakan aparat negara untuk menekan dan intimidasi petugas KPU dan Bawaslu daerah untuk segera memasang CCTV dan audio di seluruh gedung KPU dan Bawaslu daerah. Hal ini diungkapkan juru bicara TPN Aiman Wicaksono usai jumpa pers di Media Center, Jakarta. Aiman mengungkapkan bahwa dirinya mendapat selebaran surat perintah dari aparat kepolisian kepada KPU dan Bawaslu Jawa Timur yang isi suratnya meminta KPU dan Bawaslu setempat untuk segera memasang CCTV dan audio yang dikoneksikan langsung ke Mapolres setempat. Menurut Aiman, surat perintah aparat kepolisian ke KPU dan Bawaslu sangat janggal dan menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Aiman menambahkan isi surat tersebut apabila perintahnya untuk kepentingan bersama tidak menyalahi prosedur, tidak masalah. Tetapi prosedur pemasangan CCTV beserta audio yang dilakukan oknum aparat ke petugas KPU dan Bawaslu sebelum dimulainya kampanye menimbulkan banyak kecurigaan publik. Ya, ini kan ada edaran yang saya dapatkan di beberapa KPU dan Bawaslu Jawa Timur terkait dengan permintaan video dengan visual HD dan juga lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dari KPU dan Bawaslu ke Polres tempat. Ini yang kemudian ramai yang pertama kali saya angkat itu. Ini memunculkan sebuah pertanyaan, untuk apa? Ini segala gerak-gerik dari aktivitas di kantor KPU, gudang KPU, kantor Bawaslu itu akan terdokumentasi. Pertanyaannya, kalau itu dilaksanakan dengan baik dan benar, nggak apa-apa. Tapi kan ada indikasi lain di mana sejumlah oknum polisi juga membackingi dari penyebaran baliho Prabowo Gibran. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan, seolah-olah berkelindan antara satu dengan yang lain. Belum lagi soal penurunan baliho-baliho oleh sejumlah anggota polisi di berbagai daerah, baliho Ganjar Mahfud ya di berbagai daerah yang juga terjadi. Jadi ketiga fakta-fakta ini tidak bisa dianggap sebagai fakta yang berdiri sendiri. Tiga fakta yang saling berkelindan dan memunculkan sebuah persepsi bahwa ada dugaan kecurangan di sana. Saya tidak mengatakan institusi, tetapi ada indikasi dari oknum-oknum, dari komandan-komandan, ya, kepala-kepala tentu, yang kemudian sampai di mana ini yang harus kemudian dibuka, diinvestigasi oleh internal pihak kepolisian sendiri. Tentu tidak boleh terjadi hal seperti ini, karena ini akan merusak demokrasi dan mengembalikan kita kepada era sebelum reformasi, yakni era Orde Baru, di mana aparat waktu itu ya Presiden Soeharto dengan ABG-nya, ABRI, birokrasi dan Golkarnya menyokong dengan ugal-ugalan di luar aturan yang merusak demokrasi hingga rakyat akhirnya bergerak dengan people power. Rangkaian peristiwa yang dinilai Aiman banyak menimbulkan kecurigaan publik diduga untuk memenangkan salah satu paslon yang juga anak dari penguasa sekarang. Aiman melihat rangkaian peristiwa dengan dicopotnya baliho Capres-Capres Ganjar Mahfud di Bali dan di sejumlah daerah. Terus pemaksaan oknum aparat kepolisian untuk pemasangan CCTV dan audionya sangat saling berhubungan. Aiman meminta Kapolri harus segera menindak oknum-oknum aparat tersebut agar citra aparat kepolisian yang netral harus tetap dijaga, jangan sampai menjadi alat penguasa yang ingin berkuasa.